Semuanya ada sebab akibat, salah satunya yang tampak ternyata ratusan ton tebu dikirim keluar situ Bondo. Jadi, kalau hal ini diteruskan sejumlah PG yang masih aktif akan tutup semua. Bayangkan ada ribuan karyawan yang menggantung nasibnya. Pantauan Arjuna News, truk tebu di wilayah barat banyak sekali yang melintas keluar kota Situbondo, membuat petani dan pengusaha tebu asal Kecamatan Asem Bagus, Situbondo ini menceritakan kepada Arjuna News, mengapa lantarannya tebunya dikirim keluar kota dan tidak bisa berbuat banyak. Karena kami seorang petani, bagaimana kesulitannya kami sebagai petani tebu. Pertama, kesulitan biaya menjual lahan tebunya. Karena apa? Di sisi PJ sangat sulit. Saya sebagai petani, kami selalu mengirim, menjual atau menebangkan kami kepada pabrik gula Asem Bagus. Itu kami sangat lama sekali dapatkan DO-nya. Bahkan sistem pembayarannya dulu memakai sistem SBA, sistem bagi hasil. Sekarang yang sesuai dengan pemerintah itu adalah SPT, sistem pembayaran pembelian tebu langsung. Nah, ini jangan disalahkan juga. Kesulitannya seperti itu. Artinya lebih menguntungkan ketika dijual keluar, Pak? Lebih menguntungkan, kan menjadi dampak. Dampak kepada apa? Karyawan PG. Coba. Kalau sekarang menjadi krisis bahan. Tebu ini sudah terjual. Ini Pak Budi menanggapi hilir mudiknya tebu ya. Iya. Khususnya di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Ini selaku juga Petani tebu. Dengan adanya tebu ini yang keluar kota Situbondo, ini menanggapi hal ini gimana sih menurut Pak Budi? Kalau menurut kami sebagai versi seorang petani, kami mewakili semua petani tebu. Karena kami seorang petani, bagaimana kesulitannya kami sebagai petani tebu. Pertama, kami dari awal kami juga dan banyak petani tebu kesulitan biaya dari awal. Ini semuanya adalah akibat suatu selain krisis, juga kurangnya dari pemerintah, atau baik itu dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat dan juga dari PJ, kurangnya memberikan sosialisasi atau turun kepada petani langsung. Gitu loh. Saya berharap sekali ada turun kepada masyarakat langsung agar ke petani, agar mereka mengetahui apa kesulitannya. Karena satu, kesulitan biaya. Dari kesulitan biaya itu mereka juga dengan adanya kesulitan keuangan ini mereka sangat kesulitan ya, baik itu mencari pupuk atau pengiriman, sehingga banyak petani menjual lahan tebunya. Karena apa? Di sisi PJ sangat sulit. Saya sebagai petani, kami selalu mengirim, menjual atau menebangkan kami kepada pabrik gula Asem Bagus. Itu kami sangat lama sekali untuk mendapatkan DO-nya. Dikarenakan pabrik gula di Asem Bagus gilingannya terlalu lambat. Bahkan sistem pembayarannya dulu memakai sistem pembayaran SBA, sistem bagi hasil. Sekarang yang sesuai dengan pemerintah itu adalah SPT, sistem pembayaran pembelian tebu langsung. Ini biasanya jangka waktunya 5 hari atau 1 minggu. Namun PG Asem Bagus itu tidak pernah stagnan dari pembayaran pertama sampai akhir. Mungkin bisa jadi hanya pertama, tahun kemarin tuh hanya pertama. Berikutnya nggak ada sudah, melampaui dari hari 1 minggu ada berkali-kali. Bahkan saya juga dimintai oleh Ketua PTR pada tahun giling kemarin juga hal yang pembayarannya itu lama prosesnya. Sehingga petani jangan disalahkan juga. Karena petani menjual kepada pedagang dari pengusaha dari luar kota, itu karena mereka sangat keterpaksaan. Mereka tidak mempunyai biaya untuk bisa membayar kepada penebang atau kepada pekerja yang dari awal. Mereka ngutang dulu, pinjam. Gitu. Tapi kalau hal yang dia jual kepada pedagang yang lain, seperti ke kota yang luar, itu mendapatkan uang cash.
Nah itu. Jadi kesulitannya seperti itu. Artinya lebih menguntungkan ketika dijual keluar, Pak. Lebih menguntungkan. Nah, karena penguntungannya gini. Iya. Itu kan hanya untuk durasi DO ya, atau yang dikatakan secara langsung, Pak Budi. Namun terkait harganya itu gitu. Menguntungkan yang bagaimana, Pak? Oh, kalau masalah harga, bagi saya petani tebu dan juga kepada semua petani tebu, saya yakin mereka bukan berpikirnya harga itu mahal atau murah, tapi mereka bagaimana bisa mendapatkan uang itu jadi satu, jadi uangnya utuh. Seandainya per hektar 30 juta, langsung dibayar 30 juta kalau pengusaha di sana. Tapi kalau ditebangkan lewat pabrik gula, yang saat ini bukan kita per hektar 30 juta, tapi per DO ini berbeda gitu. Jadi masuknya tanggal sekian maksudnya berbeda. Itu yang ya, masyarakat petani tidak banyak berpikir kepada tingginya harga itu, tapi bagaimana harga itu bisa membayar cash gitu loh. Jadi cash flow-nya itu memenuhi gitu. Nah, itu yang menjadi suatu gambaran. Karena apa? Kebutuhan petani itu yang sangat diutamakan. Dan ini pun akan menjadi dampak kepada apa? Karyawan PG. Coba. Kalau sekarang menjadi krisis bahan. Tebu ini sudah terjual. Tidak usah ke petani yang lain. Saya sebagai petani dan semua beberapa teman-teman saudara petani, ya itu sudah dijual. Bahkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan sudah dijual, sudah kontrak. Gitu loh. Jadi tebu pabrik gula yang ada di wilayah Situbondo itu sudah nggak punya lahan. Lahannya karena sudah terjual. Kenapa ya? Karena mereka memberikan kemudahan. Walaupun harganya memang itu lebih rendah, tinggi masih di PG di sini. Itu yang menjadi. Sehingga karyawan yang biasanya panjang pekerjaannya bisa sampai bulan 12, karyawan paling sampai bulan 8, bulan 10 selesai. Nah, ini karyawan ini pekerja ini kan sudah dirugikan sebenarnya ya, karena banyak saudara-saudara saya juga bekerja di pabrik gula. Bisa terjadi seperti itu. Nah, ini harus kita pikirkan. Kita bersama pemikiran, pihak PG memikirkan itu bagaimana. Karena pabrik gula sampai sekarang apa yang sudah menjadi perbaikan belum selesai seperti apa yang sudah dijanjikan. Revitalisasi pun tidak ada kelanjutan. Bagaimana gitu. Pabrik gula yang katanya dijanjikan dulu kapasitas sekian ribu, mana sekarang? Itu tolonglah kepada pihak-pihak, mari kita sama-sama bagaimana petani jangan dirugikan, terus juga karyawan pabrik gula itu jangan dirugikan juga. Kita harus pikirkan semua. Ini sebenarnya sistem yang harus PG ini perbaiki. Kita harus berintrospeksi diri. Apa benar kesalahan saya, kekeliruan saya, kekurangan saya gitu. Jadi perlu introspeksi diri dari semua aspek. Sebenarnya dengan APTR, Pak, apa fungsi APTR? Kalau menurut saya APTR kurang efektif. Itu loh, kurang efektif. APTR itu kan wakil dari petani-petani tebu. Cobalah petani-petani wakil itu juga turun. Bagaimana kondisinya gitu loh. Jadi banyaklah membantu karena mereka perwakilan, mereka sudah ada mendapatkan penghasilan dari apa yang petani tebu potongkan dengan adanya itu. Ada hasil buat mereka, harusnya dia memberikan aspirasi yang terbaik kepada masyarakat atau petani tebu. Nah, ini yang perlu juga bisa menjadi suatu wawasan kepada pihak APTR juga. Karena apa? Penting sekali WBS itu yang perlu perlu diperbaiki menjadi suatu pembahasan. Itu aja. Nah, kemudian terkait WBS juga itu ya Pak Udi ya. Kemudian untuk harga sih ya, untuk per kilo ya, apa istilahnya itu kalau di ini gula itu? Kuintal. Iya. Untuk seperti itu kami nggak begitu masuk ke sana ya. Yang kami harapkan hanya bagaimana PG, bukan hanya PG Asem-Bagus, PG yang ada di Kabupaten Situbondo bagaimana bisa memperbaiki sistem menggilingnya, kapasitas, kualitasnya gitu. Jadi bisa petani tebu bisa diuntungkan, dan ini suatu pendapatan kepada kita
pada pemerintah Kabupaten Situbondo juga pendapatan. Nah, ini yang harus kita membuat yang terbaik dan harus menjadikan solusi yang terbaik. Otomatis kita harus benar-benar turun apa yang ada di pabrik-pabrik, apa yang ada di petani-petani, kesulitan, kebutuhannya petani. Ini harus ditampung, terutama APTR harus banyak menampung. Itu yang harapan kami. Oke, makasih Pak Udi.